Halo Sobat Zen, pernikahan bukan hanya tentang sebuah janji cinta yang abadi, namun tentang sebuah keseimbangan peran yang kekal. Seringkali nih dalam sebuah rumah tangga terjadi sebuah ketimpangan beban, atau Anda sendiri mengalami hal yang serupa. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih kita sebagai pasangan itu bisa menciptakan harmonisasi hak dan kewajiban sehingga rumah tangga kita menjadi surga dunia yang penuh dengan kasih sayang. Sebelum itu, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk di-like dan kasih jempolnya ke saya. Apa sih yang dimaksud dengan harmonisasi hak dan kewajiban? Singkatnya, dalam sebuah ikatan pernikahan, apa yang kita terima dan apa yang kita beri itu harus selaras. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, mengapa sih harus harmonis? Atau seberapa penting sih harmonis itu? Ada 3 alasan mengapa hak dan kewajiban itu harus harmonis yang wajib kamu ketahui. Alasan yang pertama adalah untuk menghindari konflik. Mengapa demikian? Mengutip dari sejiwaku.com, salah satu sumber konflik ternyata adalah ketidakjelasan peran. Maka, ketika peran dalam suatu keluarga itu seimbang, maka potensi konflik dalam keluarga tersebut menjadi berkurang. Alasan yang kedua adalah untuk menciptakan keadilan melalui musyawarah. Ingat, suami mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah, namun ia juga berhak untuk dihargai. Sedangkan istri mempunyai tanggung jawab untuk mengurus keluarga. Ini sifatnya relatif ya teman-teman. Tetapi istri juga mempunyai hak untuk dilindungi oleh suami. Alasan yang ketiga adalah untuk memperoleh sakinah. Tentunya setiap keluarga mengharapkan sakinah ini. Lalu, bagaimana dengan pendapat para pakar-pakar ahli? Let me think. Dalam pandangan psikologi dan hukum keluarga modern, para pakar sering menekankan konsep kemitraan yang fleksibel. Menurut Noto Atmojo, kemitraan adalah sebuah bentuk kerjasama formal antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Maka, jika dalam konteks keluarga dapat diartikan bahwa anggota keluarga saling bekerja sama dalam posisi yang setara, saling membantu, dan saling memahami perannya masing-masing. Tidak seperti keluarga tradisional yang dimana peran mencari nafkah itu benar-benar dibebankan kepada sang suami. Namun, ketika di keluarga modern, peran-peran tersebut itu lebih fleksibel, dimana sehingga antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama untuk memegang peran-peran tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam keluarga tersebut. Mengutip dari rumahkitab.com, ada 2 faktor yang mendorong fleksibilitas ini. Yang pertama ada kemajuan teknologi, dan yang kedua ada perubahan sosial serta kebijakan inklusif. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi pun ikut berkembang dengan pesat. Hal ini memungkinkan pasangan suami istri dapat bekerja dari rumah. Hal tersebut menyebabkan suami istri dapat menjalankan peran mereka dalam rumah tangga, akan tetapi tetap berkontribusi secara finansial. Seiring dengan berkembangnya zaman, orang mulai menyadari pentingnya kesetaraan gender. Hal ini membuka peluang kerja bagi para perempuan untuk ikut dalam berkontribusi menggerakkan perekonomian. Teman-teman Sobat Zen, sekarang kita akan membahas tentang manfaatnya nih. Mengutip dari rumahkitab.com, ada 3 manfaat yang dapat kita ambil di sini. Yang pertama, mengurangi beban finansial. Yang kedua, meningkatkan hubungan keluarga.
Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Itu saja pembahasan kali ini teman-teman Sobat Zen. Semoga bermanfaat and see you the next video.